Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan tentang bagaimanakah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada orang-orang yang tertimpa musibah dan juga bala, ya. Karena manusia dikatakan di dunia ini itu pasti akan tertimpa musibah. Baik musibah yang mengenai hartanya, badannya ataupun keluarganya. Bahkan manusia yang paling berat musibahnya, ujiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, ini pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi asadul bala? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadun nasi bala al-anbiya, tsumal amsal fal amsal. Kata Rasulullah menjawab, ya, manusia yang paling berat ujiannya, musibahnya, ya, adalah para nabi. Kemudian amsal fal amsal. Kemudian yang serupa, yang mengikuti para nabi, ya. Namun bagaimanakah petunjuk Rasulullah SAW, ya, kepada orang-orang yang tertimpa musibah? Pertama menjelaskan bahwasanya Rasulullah, ya, menjelaskan kepada umat ini, ya, apabila dikatakan tertimpa musibah, ya, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hamba tersebut, bukan keburukan, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu," kata Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah timpakan musibah. Ya, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki, ya, kepada hambanya, ya, maka Allah kebaikan, dari kebaikan maka Allah timpakan musibah kepada hamba tersebut. Itu musibah yang menimpa kaum muslimin, yaitu merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada hamba tersebut, ya. Dari Anas bin Malik juga menceritakan bahwa Nabi bersabda, apa sallallahu, ya, inna adamal jaza' ma'adamal bala wa inna Allah subhanahu wa ta'ala idha habba qaman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sahtu. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, bahwasanya Allah pernah bersabda, apa kata Rasulullah, ya, sesungguhnya kata Nabi, besarnya pahala itu seiring dengan besarnya musibah. Inna idamal jazai ma'idamal bala. Sesungguhnya kata Nabi, besarnya pahala itu seiring dengan besarnya musibah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Ya, menguji mereka, barang siapa yang ridha Allah pun ridha, barang siapa yang sahtu Allah pun sahtu kepadanya. Ini mengenai apa namanya? Musibah, ya. Kemudian juga berikutnya adalah Nabi, ya, mengajak kepada yang tertimpa musibah, menganjurkan kepada mereka supaya bersabar, ihtisab, dan tidak ada larangan sedih dan juga menangis, nggak ada larangan. Namun Nabi menganjurkan kepada mereka untuk bersabar, untuk ihtisab dan juga istirja. Ini, ya. Nabi mengajak kepada kaum muslimin, kepada orang yang tertimpa musibah, ya, untuk apa? Untuk bersabar, ya, untuk ihtisab, ya, dan istirja. Sabar artinya apa? Menahan diri, tidak mengatakan, tidak berbuat hal-hal yang Allah murka kepadanya.
Itu namanya sabar, ya. Ihtisab artinya mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Itu namanya ihtisab, ya. Kemudian istirja adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tertimpa musibah bukan suruh ikhlas, enggak ada suruh ikhlas. Itu salah kaprah, ya. Salah kaprah, salah kebiasaan yang tidak sunnah, yang tidak junah, yang tidak benar, ya. Ketika anaknya meninggal, ikhlasin sajalah. Enggak ada petunjuk seperti itu. Ya. Ketika dikatakan apa namanya suaminya atau istri meninggal dunia, orang tuanya suruh ikhlas, enggak ada. Ikhlas itu ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu, itu ibadah. Ikhlas. Kalau musibah bukan ibadah. Sabarnya ibadah. Ya kan? Karena musibah bukan perbuatan manusia. Siapa yang ingin musibah? Siapa yang ingin musibah? Kan tidak ada. Maka musibah bukan perbuatan kita, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dianjurkan bukan ikhlas ketika tertimpa musibah, tapi sabar. Ya, lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Ya. 55. 57 itu lihat, ya. Apa kata Allah, ya, apa namanya dalam ayat itu menyebutkan, ya, betul-betul kami akan uji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wa wassamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin ini alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat. Kata Allah, dan betul-betul akan kami uji kalian. Dengan apa? Dengan sesuatu. Sesuatu apa? Minal khaufi, rasa takut. Wal ju'i, rasa lapar. Kemudian wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan. Ya, kekurangan jiwa, kematian, kekurangan buah kemarau yang sangat panjang. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada yang bersabar. Ya. Siapa orang yang bersabar itu? Kata Allah menjelaskan, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu adalah apabila mereka tertimpa suatu musibah, mereka mengucapkan inna lillah, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah kami kembali. Ya. Ini bukan ikhlas, suruh sabar ketika tertimpa musibah. Karena musibah bukan perbuatan manusia. Maka suruhnya wabasyiris sabirin, kata Allah, bukan, ya, wabasyiril muhlisin, bukan. Tapi sabirin, yang bersabar. Siapa sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini juga kadang-kadang salah kaprah juga kita. Ketika ada orang meninggal dunia, telah meninggal, salah apa namanya, si fulan telah meninggal dunia, telah pulang ke rahmat Allah, benar gak gitu? Ini juga tidak tepat. Pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah, kepada Allah kami kembali, bukan kembali kepada rahmat Allah. Ya. Bukan. Yang meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tertimpa musibah, yang ditinggalkan ini, apa kata Allah? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya apa? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka kalau mereka itu mendapatkan salawat dari Allah, ya, rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan orang yang sabar ketika tertimpa musibah, mendapatkan salawat dari Allah. Ulaika alaihim salawatun, ya, mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah. Siapa? Yang kena musibah, bukan yang matinya.
Bukan yang meninggalnya, bukan. Yang tertimpanya ini, kita ini masih hidup. Ya. Kenapa orang yang udah mati nggak bisa mengucap innalillah? Bener gak? Yang mati apakah bisa mengatakan innalillah? Maka alladzina idza asabatuhum musibatun qul, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang yang masih hidup, yang mati nggak bisa apa-apa. Maka kalau ulaika alaihim shalawatun mir rabbi, maka itulah kata yang mendapat salawat dari Allah, kemudian rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang kalau mengumumkan di hewan kita ya telah pulang ke Allah, kembali kepada Allah. Ya, si fulan ya semalam telah meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali kepada rahmat Allah. Coba terjemahkan, lihat dalam surah Al-Baqarah itu ayat 155. Ya, apa terjemah 156 itu? Kembali kepada atau kembali kepada rahmat Allah? Kembali kepada Allah. Ya. Telah kembali kepada Allah. Ya. Maka lihat, ya. Ketika anak putri Nabi, ya, kalau nggak salah Zainab, ya, putranya meninggal dunia, ya. Maka dia ya mengutus seseorang agar menyampaikan kepada Rasulullah kematian cucunya. Ya, putranya meninggal dunia. Maka putri Nabi ini mengutus seorang kepada Rasulullah agar menyampaikan berita kematian cucunya Nabi ini. Ya, kata Usama bin Zaid. Ya. Apa kata Nabi kepada utusan itu? Ya, sampaikan salamku kepada putriku. Ya, sampaikan salamku kepada putriku. Katakan kepada dia, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajali musamma fal tasbir wal tahtasib. Yeah. Kata Nabi kepada utusannya itu, sampaikan kepada putriku, inna lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang diambil, milik Allah apa yang diberi, segala sesuatu di sisi Allah ada ajalnya, ada ketetapannya. Apa kata Nabi kepada utusannya? Sampaikan kepada putriku, fal tasbir wal tahtasib, agar dia sabar dan ihtisab, bukan ikhlas, ya, bukan suruh mengikhlaskan, enggak, tapi fal tasbir katanya, katakan supaya dia bersabar dan juga ihtisab. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun dikatakan datang ke rumahnya bersama para sahabat, di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan yang lainnya. Ya, tanjiah ke rumah putri Nabi. Ya, Nabi pun mengangkat cucunya yang telah meninggal. Nabi pun menangis. Maka berkatalah Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ma hada? Anda menangis ya Rasulullah? Kata Sa'ad bin Ubadah. Ya, apa kata Nabi menjawab? Ya, hadhihi rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadihi, inna ma yarhamullahu min ibadi ar-rahman. Kata Nabi, ini merupakan rahmat yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hambanya, kata Rasulullah. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Maka tidak ada larangan ketika tertimpa musibah adalah menangis dan sedih. Kata Nabi apa? Mata mengeluarkan air mata, hati merasakan kesedihan, dan aku tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridha kepadanya. Maka tidak masalah, ya. Maka ini dikatakan ucapan kita, ya, ketika kita mendengar kabar ada teman kita, tetangga kita terkena musibah, katakan dengan kalimat ini, ya, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajali musamma fal tasbir wal tahtasib. Ini ucapan kita ketika takziah kepada sahibul musibah. Ya, tidak hanya ikut berduka cita, enggak begitu doang. Itu kebiasaan ikut berduka cita, ya. Maka ini yang lebih masyru'. Inna lillahi ma
akhadha walahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalim musamma fal tasbir wal tasim. Milik Allah apa yang diberi, milik Allah apa yang diambil, ya, atau milik Allah apa yang diambil, milik Allah apa yang diberi. Segala sesuatu di sini ada ajalnya, ada batas waktunya. Semua sesuatu ada ajalnya itu. Maka kata Nabi, maka sabar dan ihtisab. Apa makna? Kita perlu makna inna lillahi ma akhadha. Ya, maknanya ada al-hassu ala sabri wa taslim bi qadaillah wa takdirihi. Makna inna lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang diambil. Al-hassu ala sabri, ini anjuran atas untuk bersabar. Anjuran agar dia bersabar dan tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadzal ladzi akhadha minkum kana lahu la lakum. Kenapa? Yang dia ambil dari kalian bukanlah milik Allah, bukan milik kalian. Ini maknanya. Fa innal ladzi akhadha minkum kana lahu wa la lakum. Ini maknanya. Ya. Yang diambil oleh Allah itu bukan milik kalian, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ada seorang sahabiah yaitu Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim dikatakan ya anaknya sakit. Ya, dan ketika itu Abu Talha ya suaminya lagi pergi. Ya, kemudian anaknya meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia berpesan kepada keluarganya, jangan ada seorang pun yang menghabarkan kematian putranya selain aku. Kata Ummu Sulaim. Maka sore hari datanglah Abu Talha. Ya, kemudian ketika datang bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, gimana keadaan anakku? Kata Ummu Sulaim, dia lagi tenang di tempat peristirahatannya. Ya. Kata Anas bin Malik, dia pun dihidangkan makan oleh istrinya Ummu Sulaim. Kemudian berhubungan istri ketika itu juga, malam itu juga. Setelah beres makan, malamnya kita berhubungan suami istri. Setelah beres gitu ya, semua juga tenang, maka ngobrol lah antara Ummu Sulaim kepada suaminya. Ya, bagaimana pendapat Anda? Ya, mungkin kepada suami gimana kita memanggilnya gitu ya. Jika ada orang ya datang kepada kita menitipkan barang. Kemudian ya setelah waktu yang lama dia ingin mengambil barang tersebut. Apakah kita boleh mencegahnya? Kata dia tidak boleh karena bukan milik kita. Ya, dia hanya menitipkan saja kepada kita. Tidak boleh kita melarangnya. Apa kata Ummu Sulaim? Begitu pula dengan putra kita. Dia telah diambil oleh pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia pun marah. Cuma marah bukan marah ini ya. Kecewa gitu. Kok baru nyampaikan setelah seperti itu. Ketika paginya datang kepada Rasul menghabarkan kejadian itu, Nabi mendoakan keberkahan ya kepada Abu Talha dan juga Ummu Sulaim. Itulah subhanallah ya ketegaran seorang sahabiah ya. Maka kita berlama fa inna hadzal ladzi akhadha minkum kana la lakum. Yang diambil dari kalian itu milik Allah. Bukan milik kita. Maka tidak boleh kita marah kita. Tidak boleh marah, tidak boleh suhtu. Maka dia tadi mengatakan bahwa barang siapa yang ridho, Allah pun meridhoinya. Barang siapa yang suhtu, Allah pun suhtu kepadanya. Marah kepada orang tersebut ya. Kemudian di antara juga petunjuk Rasulullah bagaimana mengajarkan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Bagaimana sabar itu? Ya. Bagaimana cara bersabar itu? Ya. Maka wa kana yu'allimahum kaifiyatus sabri. Nabi mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara sabar ketika tertimpa musibah. Ya. Dari Anas bin Malik menceritakan Nabi melewati dikatakan sebuah kuburan, melewati pemakaman. Maka Nabi melihat seorang wanita yang lagi menangis di kuburan. Ya. Ternyata dikatakan anak telah meninggal dunia, anak milik dia itu. Ya. Maka Nabi pun menegurnya. Ya, apa kata Nabi kepada perempuan itu? Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini peringatan Nabi. Ya, nasihat Nabi kepada perempuan itu. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Bukan ikhlaskanlah ya, tapi bersabar. Ittaqillaha wasbiri. Namun perempuan itu menjawab, ya, ilaika anni
fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifu. Menjauhlah kau dariku. Ya, pergilah kau dariku, dari hadapanku. Kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ya. Kau tidak menimpa apa yang aku timpa gitu ya, kata ibu tersebut. Dan dia tidak tahu itu Rasulullah yang menegurnya. Maka ketika dikatakan Nabi akan pulang, ya, disampaikan kepada ibu tersebut, ya, innahu nabiyun. Sesungguhnya dia nabi. Ya. Dia pun kaget setengah mati, dia mengejar ke rumahnya, ternyata tidak ada bawab, tidak ada apa namanya dikatakan satpam di rumah Nabi itu. Gitu. Karena mereka menganggap kalau Nabi itu ada penjaganya, namun ternyata tidak ada. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ana lam a'rifuka, aku tidak mengenalmu. Apa kata Nabi kepada ibu tersebut? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika awal kejadian. Ya, ini sabar. Ini bagaimana cara sabar itu kata Nabi. Ya, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika awal kejadian. Ya, bukan baru lama udah baru reda, enggak. Ya, ketika awal kejadian itu. Awal mendengar berita, kabar yang tidak baik, kabar musibah, itulah dia sabar, menahan diri. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya as-sabru alladhi yahmadu alaihi sahibuhu ma kana 'inda mufaja'atil musibah. Sabar yang terpuji atas pelakunya adalah ya, ketika awal kejadian. Inilah sabar yang terpuji. Adapun udah 2 hari, 3 hari sabar, itu bukan sabar namanya ya. Maka ada para ulama menjelaskan ya, segala sesuatu itu berawal kecil. Segala sesuatu awalnya kecil, kemudian menjadi besar. Segala sesuatu awalnya kecil, kemudian menjadi besar. Semuanya. Illal musibah, kecuali musibah. Ya. Apa kata ulama? Ya, fa innaha tabda'u kabirah summa tusaghir. Musibah itu diawali besar, kemudian kecil. Oke. Segala sesuatu awalnya kecil. Kita bayi dulu gede kan? Ya. Atau rumah juga pada hidup baru gede. Segala sesuatu kecuali musibah. Ya. Awalnya gede, kemudian menjadi kecil. Coba ketika kita lagi bersengaji tiba-tiba mendengar kabar gitu ya, ada musibah, apa yang kita lakukan? Orang yang tidak kuat bisa pingsan, kaget dengan mendengar musibah tersebut. Kan gede itu, ya. Baru lama-lama dia menjadi reda kecil. Itulah kata para ulama, segala sesuatu bermula kecil, ya. Berawal kecil dulu, baru menjadi gede. Kecuali musibah, awalnya gede, baru menjadi nyusut kecil. Jadi sabarnya udah 2-3 hari baru dia bersabar gitu ya. Itulah kata kalau mengenai apa namanya musibah ya. Kemudian ya, Nabi juga menjelaskan ya, kepada yang tertimpa musibah ya, ajrun musibah ya, wasawabul ihtisab. Ada pahala musibah, ada pahala ihtisab. Ya. Ada pahala musibah, ada pahala ihtisab. Kapan musibah itu mendapatkan pahala? Apabila sabar. Ya. Ini apabila sabar. Artinya kalau tidak sabar maka tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena musibah bukan perbuatan manusia. Ya. Dan Allah memberikan pahala ya, musibah apabila dia bersabar. Ya. Kalau tidak bersabar, suhtu, maka dosa bagi dia. Itulah musibah sebenarnya. Udah musibah itu sendiri, pahala juga tidak dapat, justru dia berdosa. Ya, karena tidak sabar tadi. Maka pahala musibah itu dia didapatkan apabila dia bersabar. Karena musibah bukan perbuatan manusia, maka tidak mendapatkan pahala musibah kecuali dengan sabar. Ya. Maka dikatakan sini adul musibah wa sawabul ihtisab alaiha. Pahala musibah dan pahala ihtisab. Pahala musibah kalau dia bersabar. Ihtisab pahalanya kalau dia mengharapkan pahala. Ya. Tapi kalau dikatakan sabar,
namun tidak ihtisab, yang ia dapatkan hanya pahala sabar saja. Pahala musibah, ya. Tidak pahala karena tidak ada ihtisab. Maka lihat kata Rasulullah dalam banyak hadis, ya, man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab. Tidak hanya iman, ihtisab. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ada ihtisab. Apa ihtisab? Artinya mengharapkan pahala. Ya. Kalau istirja artinya mengembalikan. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Ada sabar, ada ihtisab, ada istirja. Sabar artinya menahan diri, tidak berkata-kata yang membuat Allah murka, atau dia berbuat yang membuat Allah murka, itu namanya sabar. Ya, habsun nafsi, ya. Kemudian kalau ihtisab mengharapkan pahala atas musibah, ya, yang dialami, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istirja artinya mengembalikan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang tertimpa musibah. Adapun kepada kita yang datang kepada sahibul musibah, ucapannya inna lillahi ma akhadha walahu ma ata wa kullun indahu bi ajalim musamma. Fal tasbir wal tasbih, itu ucapan kepada yang tertimpa musibah, ya. Ada riwayat yang sahih dari Qurrah bin Iyas menceritakan, ya, Nabi itu dimanapun beliau duduk maka dikerumuni para sahabat-sahabatnya untuk menimba ilmu. Ya. Apakah di masjid atau di tempat yang lain, sahabat pasti dikatakan ngeribung, nguruyum, ikut nimbrung, gitu, ya, ngedengar nasihat Rasulullah. Maka ada seorang laki-laki yang sering ikut, ya, dengan membawa anaknya yang kecil. Ya, kadang-kadang duduk di depannya, ya. Suatu saat kata Qurrah bin Ain, ya, Nabi bertanya kepada dia, "Atuhibbu, apakah kau mencintai dia?" Dia, "Demi Allah, ya Rasulullah, uhibbuka ahabbaka Allah kama ahabbah." Kata dia. Dia sangat mencintai anak tersebut. Kemudian suatu saat Nabi pun kehilangan dia. Dia tidak hadir. Kata Nabi, "Di mana si fulan?" "Mali araf fulan." "Mali la araf." Aku tidak melihat di mana si fulan. Karena biasanya hadir, tidak hadir. Nabi pun bertanya, "Siapa, di mana si fulan?" Kata Nabi kepada para sahabat yang lain. Qalu ya Rasulullah, "Buniyahu alladhi ra'aitahu halak." Anaknya yang sering kau lihat itu dah meninggal dunia. Ya, anak yang sering ikuti meninggal dunia. Nabi pun takziah kepada orang tersebut. Ya. Apa kata Nabi ketika takziah? "Ya fulan, ayyuma kana habu ilaika an tatamatta bi umrak aw la tati ghadan ila babin min abil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu lak." Qala ya Nabi Allah, "Bal yasbikuni ila babil jannah yaftahuha li lahu ahabbu ilayya." Qala fadzaka lak. Kata Nabi kepada orang tadi, "Ya fulan, ya, mana yang kau lebih sukai? Engkau bersenang-senang selama hidupmu, atau, ya, tidaklah ia datang nanti pada hari kiamat, ya, di pintu-pintu surga, ya, kau dapat ia mendahuluimu, membukakan pintu surga untukmu." Kata dia, "Ya Nabi Allah, demi Allah, ya Nabi Allah, ya, bal yasbikuni, dia mendahului aku di pintu surga, membukakan pintu untukku lebih aku sukai." Kata Nabi apa? "Itulah kamu," kata Rasulullah. "Fadaka lak." Maka berkatalah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk dia saja atau untuk seluruh kaum muslimin?" Kata Nabi, "La bal likullikum," untuk kalian semuanya. Yang ditinggal mati oleh anaknya, ya, dia sabar, maka ini jamin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, tidaklah, kata Rasulullah, ya, Allah berfirman, ya, "Mali 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyah min ahli dunya summa ihtasabuh ilal jannah." Kata, tidaklah seorang hamba yang mukmin, ya, di sisiku, ya, pahala apabila aku timpakan kepada dia musibah, aku ambil kekasihnya dari dunia ini, ya, kecuali kemudian diihtisab,
maka surga telah jaminannya itu. Ya, maka kata para ulama maksudnya Sofi itulah kekasih dia, apakah anaknya, saudaranya, orang tuanya ataupun yang lainnya Allah ambil dan dia sabar dan ihtisab maka surga balasannya. Ini keutamaan ihtisab ketika tertimpa suatu musibah. Bahkan dari Abdullah bin Amr bin As juga mengatakan, ya, Nabi Muhammad SAW, Inna Allah kata Nabi la yarada li 'abdil mu'min idza dhahaba bi saffihi min ahli ardi fasabara wahtasaba wa qala kama umira bihi bisawabin dunal jannah. Kata Nabi mengatakan, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk hambanya yang mukmin apabila Allah ambil kekasihnya dari dunia ini, ya, apakah orang tuanya, anaknya ataupun yang lainnya, maka dia bersabar, lihat, fasobaro wahtasaba wa qala kama umira bihi, lihat, maka dia bersabar kata Rasulullah dan ihtisab dan istirja, ya, apa kata Nabi, ya, maka Allah tidak ridho kecuali surga balasannya. Maka hendaknya ketika tertimpa sabar, ihtisab dan istirja. Lihat, fasobaro wahtasaba, maka dia bersabar dan ihtisab. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala. Wa qala kama umira, dan dia mengucapkan seperti diperintahkan. Apa perintahnya? Istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Rasulullah? Maka surga itu pahalanya. Allah tidak ridho kecuali surga balasannya. Subhanallah. Ini keutamaan ya ketika tertimpa musibah, sabar, ihtisab dan istirja. Bukan ikhlas ya, awas, jangan salah kaprah nih. Jadi ketika tertimpa bukan ikhlas. Kan sebagian orang apa nasihatnya? Udah ikhlasin saja. Enggak demikian. Ya. Ketika suaminya atau istrinya atau anaknya atau apa yang lainnya meninggal, udah ikhlasin saja. Ya. Dilepasin, ikhlasin saja, dilepaskan. Bukan begitu sabar yang Allah perintahkan. Ya, bukan suruh mengikhlaskan ya. Bahkan dari Mu'adz bin Jabal juga berkata, ya Allah salam ya, walladzi nafsi biyadi inna suqta la yajurru ummahu bisaririhi ila jannati idza ihtasabathu. Kata Nabi menjelaskan, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anak yang meninggal di kandungan itu keguguran akan menarik ibunya di tempat tidurnya ke surga apabila dia ihtasabathu. Awas. Syaratnya ihtasabathu kata Nabi. Inna suqta, sesungguhnya kata Rasulullah, anak yang mati di kandungan keguguran, la yajurru ummah, akan menarik ibunya bisaririhi, dengan tempat tidurnya itu, ya, ilal jannati, ke surga, ida ihtasabat, apabila dia ihtisab, sabar dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sukta di sini adalah ya anak yang keguguran, jadi apa meninggal di kandungan, ya keguguran itu apabila telah melewati umur 4 bulan. Ya, kenapa? Karena kalau wanita keguguran di bawah 4 bulan itu bukan apa namanya nifas, ya bukan nifas, dianggap sebagai istihadah, pendarahan, ya. Dan kita tidak ada rohnya, belum ada rohnya. Ya. Kapan dititipkan rohnya? Ya, apabila telah umur 4 bulan ke atas. Maka yang meninggal keguguran dia bawa di atas 4 bulan ini disebut dengan nifas ini. Dianggap nifas ini. Haram sholat, haram puasa dan yang lainnya diharamkan bagi orang yang nifas. Tapi kalau dikatakan yang pertama tadi di bawah 4 bulan itu bukan nifas tapi istihadah, wajib sholat, wajib saum bagi perempuan tersebut. Ketika keguguran di bawah 4 bulan, maka kata Nabi, inna sukto adalah anak yang keguguran di bawah di atas 4 bulan. Ketika udah ada rohnya, ya kalau belum ada rohnya, bukan dikatakan tidak ada jamin dari hadis ini. Ya. Kemudian juga sekalian ya,
yang namanya keguguran atau apa namanya musibah itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Kesedihannya ya bertingkat-tingkat. Contoh, ya, seorang wanita yang keguguran ya 3 bulan itu lebih ringan kesedihannya ya dibandingkan keguguran udah 5 bulan. Ya kan? Lebih berat 5 bulan, lebih sedih. Ya. Wanita keguguran udah 5 bulan keguguran. Itu masih lebih ringan ketimbang dikatakan udah 7 bulan dia keguguran, meninggal. Lebih berat itu. Begitu pula dikatakan keguguran 7 bulan keguguran masih lebih ringan juga ketimbang udah lahir dia meninggal dunia. Dan seterusnya. Betul enggak? Umur 1 tahun dia meninggal dunia masih lebih ringan ketimbang umur udah udah TK. Lebih berat ketika udah TK. TK meninggal dunia lebih ringan ketimbang udah SD tidak meninggal dunia dan seterusnya. Maka tidak sama yang namanya musibah itu. Ya. Coba ibu-ibu ketika di keguguran 6 bulan masih ringan. Kesedihannya tidak seperti dia meninggal ketika udah lahir. Lebih sedih mana kira-kira? Ya. Lahir atau ketika 6 bulan? Pas sama aja mati. Ya kan? 6 bulan keguguran mati juga kan? Ketika 2 tahun meninggal juga sama aja meninggal. Cuman kesedihannya berbeda-beda. Ya. Maka Nabi mengatakan inna idomal jajama idomal bala. Maka pahala itu ya besarnya pahala seiring dengan besarnya musibah. Semakin sini semakin besar musibah tersebut. Ya. Masih keguguran masih 2 bulan masih ringan musibahnya. Ya. Kalau udah 3 bulan udah agak berat. 4 bulan lebih berat lagi sampai seperti itu. Ya. Maka as-suqtu di sini adalah dikatakan keguguran yang di atas 4 bulan. Maka janinnya itu yang udah darahnya itu kata Rasul akan menarik ibunya nanti pada hari kiamat ya, ke surga. Ya jurru ummahu bisaririhi ila jannati idza ihtasabathu. Ya. Ada sahih Akhrajahu Ibnu Majah dan juga yang lainnya ya. Kemudian juga Nabi menghabarkan bahwasanya musibah yang menimpa kaum muslimin sekecil apapun itu menghapuskan dosa. Cuman syarat tadi ada ihtisab tadi, sabar dan ihtisab. Kata Nabi apa? Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syauka yushakuha. Tidaklah kata seorang muslim ditimpa musibah kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya sehingga duri yang menusuk dirinya. Duri. Mungkin kita ketika motong kuku karena dagingnya berdarah sebagai kafarat. Ya, cuman dia bertingkat-tingkat pahala dan juga dosa dihapuskan tidak sama dengan yang semakin besar semakin gede dikatakan pahala juga dosa dihapuskan ya. Bahkan ketika Nabi menjenguk dikatakan Ummu Ala yang lagi sakit ya. Kata beliau menceritakan da'ani Rasulullah SAW wa ana maridah. Faqala abshiri ya Ummu Ala fa inna maridal muslimi yadhabu Allahu bihi khatayah kama tadhabu an-nar al-khabar al-dhahab wal fiddah. Kata Nabi kepada Ummu Ala ketika Nabi menjenguk Ummu Ala, abshiri, bergembiralah. Lihat. Ya. Padahal Nabi menanya dia sakit suruh gembira. Ya kan? Bukan bersedih. Abshiri ya Umma Ala, bergembiralah ya Umma Ala kata Nabi. Padahal dia lagi sakit suruh gembira, bukan suruh bersedih. Ini hiburan. Tanji itu menyangkut itu ada hiburan bagi yang yang kena musibah. Maka Nabi mengatakan absyiri, bergembiralah, berbahagialah ya Ummu Ala kata Nabi. Sesungguhnya sakitnya orang muslim itu Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya seperti api menghilangkan karat emas dan perak. Ya. Jadi Nabi bukan suruh bersedih ya, tapi suruh bergembira ya. Bergembira ya, bukan suruh bersedih ya. Bahkan ketika Nabi kena demam ya, Abdullah bin Mas'ud pun dikatakan menjenguknya ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah ya,
Sesungguhnya dikatakan ya innaka la tu'aku wa akan syadida. Demammu sangat tinggi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ajal. Ya. Ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Demamku kata Nabi 2 kali lipat demam kalian. Jadi kalau kita itu demamnya 50, Nabi 100. Ya. Kalau kita tos Nabi 200, itulah Nabi. Ya, panasnya itu demamnya. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, iya, karena bagimu mendapatkan 2 pahala. Kata Nabi, "Naam, ajal." Ya, dalika ukadzalika ya, daka kadzalik. Ya, ma min muslimin yusibu ada syaukah fama faqaha illa kafarallahu biha sayiatih kama tahuttu asyajarah waraqaha. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa dikatakan musibah, ya, gangguan sampai kata duri atau yang lebih kecil daripada duri, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya seperti kata Nabi ya berguguran daun dari tangkalnya. Itulah musibah yang menimpa kaum muslimin ya. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, Nabi menganjurkan kepada yang tertimpa musibah supaya dikatakan sabar dan juga memberikan kabar gembira dengan surga. Lihat, ketika Nabi melihat Ammar bin Yasir dan keluarga disiksa oleh orang-orang Quraisy sebelum hijrah ke Madinah kan, ya, awal-awal Islam di Mekah ya, apa yang Nabi sampaikan kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya? Absyiru ya ala Ammar wa ala Yasir, bergembiralah, berbahagialah ya ahla Ammar, ya ala Ammar, ya keluarga Ammar dan keluarga Yasir. Fi riwayatin ya sabra ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kalian ya ala Yasir, Ammar, karena dijanjikan kalian adalah surga. Nih, ketika Nabi melihat sahabat-sahabat di Makkah dulu awal-awal Islam ya disiksa luar biasa oleh orang-orang Quraisy, Nabi tidak bisa membela mereka, tidak bisa membantu mereka. Nabi ketika hidup Nabi tidak bisa membantu. Maka ketika Nabi melihat mereka disiksa, absyiru ala Ammar wa ala Yasir, kata Nabi. Wa fi riwayatin sabra ala Ammar wa ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Ya, Nabi tidak bisa menolong mereka. Jadi karena memang ketika itu Nabi tidak punya kekuatan sama sekali. Bahkan ketika dikatakan Bilal bin Rabah juga disiksa, siapa yang membebaskan? Bukan Rasulullah. Nabi tidak bisa punya uang ketika itu. Yang berikan adalah Abu Bakar As-Siddiq, dibeli dibebaskan, gitu ya. Jadi Nabi tidak bisa membebaskan, menolong mereka ya. Yeah. Bahkan juga dalam riwayat yang lain ya, dari Atha bin Abi Rabah menceritakan ya, dari Ibnu Abbas ketika ya bersama beliau ya, maukah kata Ibnu Abbas kepada Atha ya, aku perlihatkan kepadamu wanita min ahlil jannah. Ya. Kata Atha, "Nam, qultu bala." Ya. Itulah kata Ibnu Abbas, perempuan termasuk ahlus surga itu. Ya. Dia datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, "Ya Rasul, aku usra. Ya, aku memiliki penyakit epilepsi ayan. Ya. Ketika aku kumat tersingkap auratku, maka mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakit ayanku ini." Kata Nabi kepada perempuan itu, "Jika kau sabar ya, jika kau mau kamu sabar, kamu dapat surga. Dan jika kau mau," kata Nabi, "aku akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakit ayanmu." Maka dia mengatakan, "Aku pilih sabar ya Rasulullah." Lihat, subhanallah, pilih sabar. Ya, karena mungkin dikatakan ayan hanya berapa tahun selama hidup dia gitu ya, tapi kalau surga selama-lamanya. Maka dia pilih sabar ya. Sebanyak anjuran Rasulullah ya, seperti bagaimana anjuran Nabi ketika tertimpa musibah. Di antaranya adalah kata Rasulullah ya, ketika menyinggung para sahabat ya, "Ya ayuhan nas," kata Rasulullah, "inna ma ahadin ayyuma ahadin minan nas aw minal mu'minina
usiba bi musibatin falyata'azza bi musibatihi bi anil musibah allati tusibuhu bi ghairi wa inna ahadan min ummati la yusaba bi musibatin ba'di asyaddu alaihi min musibati. Kata Nabi menjelaskan kepada manusia, kepada para sahabat mukminin, ya, apabila mereka tertimpa musibah, kata Rasulullah, hendaknya bertakziah, ingatkan, ya, musibah yang paling gede menimpa umatku adalah kematianku, kata Nabi. Ya. Wa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di asyaddu alaihi min musibati. Ya. Jadi musibah yang paling gede menimpa umat Rasulullah adalah kematian Rasul. Maka kata Rasul, apabila kalian tertimpa musibah, ingat, kata Nabi, ingat, musibah yang paling gede yang menimpa umatku adalah kematian Rasulullah. Maka bisa meredakan, dikatakan, rasa sedihnya itu, ya. Iya, artinya ketika dapat kabar, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pasti don. Cuman kata Nabi, ya, orang yang bersabar itu adalah apabila mereka tertimpa musibah, segera mengucapkan inna lillahi. Idza asabat hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati, dan seterusnya. Itu sunnahnya. Artinya perasaan don itu pasti, ya. Cuman kita udah mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Inna lillahi wa inna, kita milik Allah. Pada Allah kami, maka akan meredakan, dikatakan don kita, ya, karena kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebesar apapun kalau kita kembali maka akan meredakan istilahnya kesedihan tersebut. Maka kata Rasulullah, inna masabru inda cermatil ula, sabar itu awal kejadian, ya, datang kabar maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung kita, ya, sedih, wajar. Karena Nabi pun ketika kabar cucu meninggal dunia, Nabi mengucapkan demikian. Kemudian datang sedih, nangis, Nabi itu bersedih. Kan gak ada larangan nangis gitu, ya, ketika tertimpa suatu musibah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ketika awal mendengar, kita segera mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Sabar, ihtisab, kemudian mengucapkan apa yang Allah perintahkan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup. Ya, semoga bermanfaat, ya. Kita akhiri subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.